warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu semuanya. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Sylvia Devika dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Kita kembali menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitunya KD 42. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan teks. Dalam pembelajaran ini nantinya, anak-anak ibu di sini mampu menyusun atau merancang garis besar teks prosedur dan mampu mengembangkan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk kepada KD 42, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Dari KD kita di atas, tujuan pembelajaran nantinya yang akan dicapai oleh peserta didik adalah peserta didik dapat mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Teks prosedur ada 3 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, 9 langkah mengembangkan sikap positif, dan lain sebagainya. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat nasi goreng, cara memelihara kucing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks bertema penggunaan alat. Misalnya, cara menghidupkan komputer, cara menggunakan mesin cuci, dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya, peserta didik nantinya harus mengetahui persamaan dan perbedaan dari teks prosedur tersebut. Nah, memahami isi dari teks prosedur, yang pertama, bacalah dengan cermat suatu teks prosedur. Yang kedua, setelah mencermati teks pertama, bacalah teks prosedur yang lainnya, kemudian bandingkanlah. Yang ketiga, kita bisa mengomentari teks prosedur tadi kan, struktur dan kaidah teks prosedur. Nah, Ananda Ibu semuanya, bagaimana cara menyusun teks prosedur? Ada 6 cara di dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama, menentukan jenis teks yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat kerangka penulisan berdasarkan struktur teks. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan setiap kerangka menggunakan kalimat-kalimat dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks. Setelah anak-anak ibu menyusun dan merancang sebuah teks prosedur, tentu nantinya anak-anak ibu akan menyunting teks prosedur tersebut. Nah, di sini ada 4 cara atau langkah di dalam kita menyunting teks prosedur. Cara menyunting teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi dan strukturnya, kaidah kalimat atau penggunaan ejaan atau tanda baca. Yang kedua, penggunaan kata-kata dari bahasa asing. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang terlalu panjang bisa dipersingkat supaya
bisa dimengerti maksudnya oleh si pembaca atau pendengar. Yang keempat, kepaduan paragraf. Di sini kita lihat paragraf demi paragraf apakah sudah padu atau belum. Jadi, kita bisa menambahkan konjungsi yang tepat dalam kalimat. Jadi, dalam pembelajaran ini kita bisa menyunting teks prosedur yang telah kita buat. Nah, jadinya nanti Ananda Ibu semuanya bisa menyusun sebuah teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Bisa secara tertulis ataupun dalam bentuk video. Ananda Ibu semuanya, demikianlah penjelasan dari materi kita pada hari ini. Semoga pada pembahasan hari ini anak-anak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari materi tersebut. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.